Saya pikir itu kan hanya anekdot ya. Iya. Tapi ada teman saya SMA, dia bilang saya nggak percaya sama Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memperbincangkan sesuatu yang unik, kecil-kecil, sederhana, tetapi hebat. Nah, gini Pak Gus, masih bersama Gus Fuad Pleret. Gini Gus, saya datang ke seorang kiai di daerah Banyumas. Kiai itu punya 4 anak. Istrinya berapa? Istrinya 1. Nah, semua anaknya ini ada yang jadi, semuanya ini dari segi duniawiyah Yang terlihat. yang terlihat itu berhasil. Jadi ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang kemudian bekerja di luar negeri di Jepang, jadi ada yang jadi manajer. Pokoknya dilihat dari segi materi itu sangat berhasil. Kemudian saya tanya, Pak Kiai, bagaimana resepnya supaya doa kita, terutama untuk anak-anak itu terkabul? Wah, kata Kiai gampang. Semua doa itu memakai wasilah. Jadi begini, kalau kita melihat seekor semut ya, dalam keadaan bahaya, kita tolong, kemudian kita selamatkan. Misalnya semut itu hendak melintasi api misalnya, kita tolong, kita selamatkan, kemudian berdoalah kepada Allah, ya Allah, dengan wasilah bahwa saya telah menyelamatkan seekor semut, saya minta agar anak saya Jadi semut. agar anak saya lulus diterima di Fakultas Kedokteran. Itu saya jamin, kata Pak Kiai itu akan terkabul dengan wasilah menyelamatkan semut. Aku kan bingung, semut, waduh. Pada saat itu wah ini ngoyo-woro ini. Sepele gitu loh. Itu sepele sekali. Nah, tetapi sesampai rumah, saya kemudian berpikir, wah, ya ternyata berat juga ya. Ya kalau dengan semut saja peduli, itu bagaimana dengan yang lainnya kan, yang lebih besar. Betul. Wah ini ilmu tinggi nih, ilmu tinggi. Nah, kita ingat, saya pernah dengar ya, tolong dikoreksi, bahwa Kanjeng Nabi itu menghimbau atau menyuruh ya untuk menyingkirkan duri di jalan raya. Nah itu kan hal yang sepele, tetapi selalu diulang-ulang oleh berbagai dan itu ulama. Termasuk salah satu cabang dari keimanan. Loh, Bukan hanya sekedar ibadah, tapi itu cabang keimanan. Oh itu cabang keimanan. Iya. Berarti itu penting itu. Penting sekali kan itu. Yang penting kan nomor 1 itu kan iman. Baru itu baru yang lain-lain kan. Dan menyingkirkan duri itu adalah cabang iman. Itu cabang iman yang paling Nabi bilang cabang iman itu ada 77 lebih. Yang terbesar itu adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Tuhan. Dan yang paling kecil itu adalah menyingkirkan duri dari jalan. Jadi itu cabang iman, meskipun paling kecil karena ini berkaitan dengan iman, maka itu menjadi pokok-pokok ajaran. Dan itu ini ada berkah yang besar. Iya, karena kalau sudah menyangkut cabangnya iman itu berarti itu satu ibadah yang besar. Satu ibadah yang besar. Nah, kemudian kebalikannya nih. Jadi ada satu kisah, entah apakah ini riwayat dari Kanjeng Nabi atau bukan. Tapi ada kisah yang sangat populer juga di kalangan para ulama, bahwa ada seseorang yang masuk neraka itu hanya gara-gara keselilitan. Ya. Jadi dia pulang dari masjid,
kemudian ada sisa makanan di giginya, kemudian dia menyuil Kayu atau kayu bambu. di pinggir jalan tanpa izin. Nah itulah yang menjadi penyebab dia kemudian masuk neraka. Oh ini kan ngeri itu. Gimana itu? Iya. Jadi kan ini ya. Gini. Kadang-kadang Nabi itu kan ngajari seolah-olah hal sepele seperti menyingkirkan duri, seperti percikan air seni. Kenapa itu bisa menjadi masalah? Kenapa ini bisa menjadi berkah? Karena nanti terus kemudian ada kaidah bahwa ibadah yang kecil itu bisa menarik orang untuk melakukan ibadah besar. Kemudian di hikam itu bahkan ibadah itu yang penting kan kemurnian keikhlasannya. Murni itu kan ikhlas karena Tuhan. Yang lebih bisa diharapkan dari ibadah yang murni yang ikhlas itu justru ibadah yang kecil-kecil. Kan gitu. Itu di kitab hikam Ibnu As-Sakandarian begitu. Tapi sebenarnya begini, kalau kita tarik ke dunia modern gitu ya. Kebetulan saya itu kan kadang-kadang lihat sepak bola. Ya. Kadang-kadang lihat olahraga-olahraga yang lain. Detail itu jauh lebih penting ada kalanya dengan keseluruhan gitu. Jadi semua itu tentang detail. Bukan tentang hal-hal besar, tapi detail kecil-kecil dari misalnya ada ide besar kesebelasan sepak bola. Ini kan kalau yang besar-besar pasti semua orang tahu. Menjadi juara kampion atau enggak itu pada detail. Jadi detail itu begitu pentingnya gitu loh. Di dalam ilmu modern itu kan semua yang penting itu justru detail. Detailnya itu yang kecil-kecil itu. Nah, Nabi sudah mengajarkan itu sudah zaman beliau kan gitu. Detail itu sangat menentukan kesuksesan sebuah target kan. Jadi kalau misalnya menyingkirkan duri orang kayak Mas Joni tadi bilang, sedangkan semut aja ditolong, apalagi yang lebih besar dari semut. Sedangkan duri aja disingkirkan karena membahayakan, apalagi bahaya yang lebih besar lagi bagi kemanusiaan kan gitu. Jadi intinya seperti itu. Nah kadang-kadang kita orang beragama, ngaku beragama itu kadang-kadang detail-detail kecil seperti itu tidak diperhatikan kan gitu. Kebanyakan memang begitu. Ya misalnya gimana Om? Iya gini. Sekarang gini. Ini fenomena yang mungkin bisa kita rasakan sehari-hari lah. Di jalan raya misalnya. Itu kan sering sekali kita merasa kesal. Itu ketika ada sepeda motor, terutama yang suaranya wang gitu kan, sudahlah suaranya keras, dibelombong pula. Nah bisa dibayangkan, misalnya dia berjalan dari Bantul menuju ke kota, ke Yogyakarta, itu kira-kira 10 kilo lah, taruh kata 10 kilo, itu sepanjang 10 kilometer. Berapa ribu orang yang terganggu telinganya oleh suara knalpot yang dia kendarai, yang kemudian secara tidak sadar itu kemudian mengumpat. Yo bilang apalah gitu, mengumpat. Dan yang lebih ini lagi, lebih kasar lagi, tidak hanya mengumpat, tetapi juga mendoakan hal yang buruk. Nah, itu kan sering tidak disadari bahwa itu kan sepele, hal kecil, tetapi kalau melintasi ribuan orang itu kira-kira ada akibatnya nggak? Ya. Artinya itu kan doa orang banyak tuh. Meskipun tidak sadar, meskipun mendoakan yang buruk tidak boleh ya. Jadi gini ya, jangankan kok suara yang bising berisik seperti itu. Lawang ada orang tidur, kemudian kita baca Quran keras-keras, mengganggu orang tidur. Itu membaca Al-Quran dengan keras mengganggu orang tidur itu sudah haram. Loh, iya. Iya, padahal Quran yang dibaca. Al-Quran itu. Iya yang dibaca, iya. Apalagi suara yang nggak jelas seperti itu. Jadi kan kalau kita belajar kaidah usul fikih itu, mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada melakukan kebaikan. Gitu. Kalau menghindari kerugian orang itu lebih didahulukan daripada memberikan kebaikan kan gitu, karena di dalam menghindari itu ada kebaikan. Kalau di dalam kebaikan itu belum tentu juga
menghindarkan keburukan kan gitu. Jadi prinsipnya kan begini, apapun yang mengganggu kedaulatan hak asasi manusia itu sebenarnya kan dilarang oleh agama kan gitu. Bahkan bukan hanya atas nama senang-senang, bahkan atas nama Tuhan sekalipun kan gitu. Yang Jadi, contohnya tadi membaca Al-Quran ketika ada ya, atau misalnya begini, melantunkan Al-Quran pakai mikrofon yang keras banget, padahal tidak semua orang pengen mendengar. Kan gitu. Ya. Tapi kan itu sudah Ya, itu persoalan dan kalau ditegur kan mesti bilangnya ibadah. Kan itu. ya. Terutama kalau pas hari-hari tertentu, hari raya mereka alasannya itu kan ada perintah untuk menghidup-hidupkan malam hari raya. Yang menghidupkan itu artinya menghidupkan dalam jiwa kita. Dengan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, bukan dengan menciptakan kegaduhan. Karena kegaduhan itu disukai oleh setan. Kalau orang beragama, orang beriman itu suka keheningan. Jadi itu menghidup-hidupkan malam itu ya menghidupkan hati kita, bukan diartikan dengan teriak sana teriak sini pakai mikrofon pakai atas nama apapun itu. Tapi kan mereka menyebutnya itu dakwah. Artinya itu untuk syiar. Ya dakwah itu kan mengajak. Ya. Mengajak orang yang belum masuk supaya ikut masuk. Mengajak yang belum Islam, belum beriman supaya beriman. Dan yang namanya mengajak itu kan membujuk. Apa dengan begitu itu orang yang belum beriman terbujuk? Jangan-jangan malah lari ya? Ya, loh, ada loh teman saya itu jadi ateis. Gara-gara mikrofon orang azan. Itu sungguh-sungguh terjadi. Pada mulanya saya mendengar satu cerita anekdot ya di buku-buku sufi itu. Ceritanya begini, ada orang non beragama itu punya anak laki-laki, diajak berkunjung ke satu tempat. Tiba-tiba di situ itu anaknya meminta untuk beragama Islam. Nah orang tuanya kan jadi sedih sebagai tokoh anti Tuhan. Iya. Kemudian dia dalam kebingungan itu dia bertanya pada teman-temannya, temannya itu menasihati. Oh kamu gimana ceritanya? Saya ajak anak saya ke kampung itu, kemudian anak itu minta masuk Islam. Oh gitu ya. Coba kamu sekarang ajak ke kampung yang sana. Saya jamin nanti anakmu tidak jadi masuk Islam. Benar diajak ke sana. Terus kemudian anaknya ditanya, setelah beberapa hari tinggal di sana, kamu mau masuk Islam? Enggak, saya benci Islam. Nah dia orang tuanya kan bingung. Tanya lagi pada temannya, kok bisa terjadi seperti itu pada anak saya? Lah iya begitu, wong di kampung yang pertama itu muadzinnya bagus sekali, anakmu tuh mendengar adzan yang bagus sekali jadi tertarik. Nah yang kampung berikutnya, ya muadzinnya buruk banget gitu, anakmu jadi takut. Saya pikir itu kan hanya anekdot ya. Iya. Tapi ada teman saya SMA, dia bilang saya nggak percaya sama Tuhan. Loh, orang tuamu Islam, kakek nenekmu, buyutmu semua Islam, kenapa kamu jadi tidak percaya pada Tuhan? Saya takut pada adzan. Kok bisa begitu? Waktu kecil saya itu mendengar adzan yang menakutkan. Bayangkan itu. Adzan kan ajakan, bagian dari dakwah. Iya. Kalau adzannya buruk, sudah suaranya buruk, mikrofonnya buruk, masjidnya buruk, gitu, orangnya buruk. Gimana mau tertarik? Ayo ikut sama seperti aku. Lah kalau kamu aja buruk kayak gitu, masuk aku mau ikut sama kamu kan gitu. Tapi ini sensitif loh. Iya memang biarin aja. Enggak, kita kembali ke ini. Oke. Karena sensitif ya. Nanti bisa Iya. sensitif. Soalnya kalau adzan di sini adzannya bagus-bagus ya. Makanya enggak ini sensitif ya. Kalau di Turki, saya ada beberapa kawan di Turki. Itu muazin, itu wajib harus punya sertifikat yang diuji oleh sebuah lembaga. Kalau mungkin di sini MUI atau apalah, tapi lembaga yang sangat kredibel. Itu kalau suaranya buruk tidak akan lolos. Makanya di Turki itu hampir semua muazin itu semua suaranya bagus. Nah kalau di sini kan nggak ada, jadi ya. Kalau di sini bagus semua. Oh kalau di sini. Kalau nggak juara tingkat provinsi nggak boleh ada. Oke, kita kembali ke yang tadi. Jadi kalau misalnya yang tadi itu si pengendara motor itu dia sudah mengganggu ribuan orang dengan suaranya. Kemudian dia bernasib buruk itu sudah pantas berarti ya? Ya bukan nasib buruk itu, dia memang minta supaya begitu.
minta supaya nasibnya buruk. Iya, karena- Jadi kalau misalnya rezekinya jadi seret, Iya. kemudian dia sakit-sakitan Iya. atau ngelimpang misalnya. Iya, iya, memang dia mintanya kayak gitu. Dia kan dengan menggembor-gemborkan suara apa knalpot itu kan sama aja dengan dia minta sama Tuhan supaya dia dibikin celaka. Jadi begini kan, hukum agama, ini misalnya kita mayoritas Islam ya. Iya. Sebelum Islam itu ada Hindu, Buddha yang mengenal hukum karma kan gitu. Karma itu kan berlaku di dunia dan di akhirat. Barang siapa berbuat baik maka dia akan, bahkan di Melayu itu kan ada siapa nanam, barang siapa menanam dia akan mengetam. Siapa menabur angin dia akan memanen badai dan seterusnya toh. Jadi itu sunatullah, itu hukum alam kan itu yang dibikin oleh Itu Tuhan. jadi itu sudah semestinya begitu ya. Kalau misalnya nasibnya buruk itu memang sudah Iya, ya memang dia minta. mintanya begitu. Iya. Nah, padahal ini banyak, Gus. Artinya tidak hanya suara knalpot loh. Misalnya begini, di lampu merah nih, lampu merah, kemudian lampunya abang, semua berhenti, kan? Nah, ketika lampu hijau, itu kan otomatis tanpa disuruh pun semua kendaraan itu akan maju dengan sendirinya, Berjalan. akan berjalan dengan sendirinya, kecuali yang mogok ya. Nah, tetapi ada saja orang yang dengan jumawanya itu membunyi-bunyikan klakson. Katakanlah ada 40 orang di depannya, 30 sepeda motor, 10 mobil. Mendengar suara itu kan mereka menengok. Ini kalau di Jogja ya. Nah, di antara 40 orang itu mungkin saja itu ada yang mengumpat kan. Betul. Atau mungkin ada yang sampai berdoa. Wih, Mudah-mudahan celaka. Mudah-mudahan kok tabrakan. Nah, itu sering terjadi dan itu tidak disadari. Klakson. Kemudian ada lagi lampu. Itu banyak sekali motor-motor matic itu. Itu lampunya sengaja dibikin Jauh. jauh. Dan kalau lampu zaman sekarang terang sekali. Padahal itu kan mencelakakan. Dan bayangkanlah itu hanya posisi lampu ya. Tapi ada juga orang yang sangat suka menggunakan lampu jauh ketika misalnya keluar kota, di luar kota. Bayangkan dari Jogja misalnya menuju Semarang. Itu jaraknya katakanlah 120 kilo misalnya. Katakanlah 120 kilo. Dan dia akan berpapasan dengan 1.400 mobil misalnya. Atau bahkan bisa lebih. 10.000 mobil misalnya. Dan dia selalu memainkan lampu jauh. 10.000 mobil itu mungkin 1.000 atau 2.000 diantaranya mendoakan celaka. Mengumpat, tidak senang, mendoakan celaka. Jadi kalau misalnya hal kecil semacam itu diterus-teruskan, itu kan bisa, kalau menurut saya bisa tidak beruntung, betul? Betul. Jadi begini ya, kalau itu kan kaitannya juga dengan pengaturan ya, dengan pengaturan. Mungkin kita bisa kasih masukan untuk Bapak polisi yang kayak gitu itu harusnya ditilang, gitu, harus diberhentikan kan itu. Mungkin saya nggak tahu sih undang-undangnya apa ada nggak standar suara. Tidak boleh. Tidak boleh. Artinya kan gini, itu dalam undang-undang lalu lintas itu sudah diatur bahwa menggunakan lampu jauh itu udah ada aturannya. Oh, udah ada. Cuma kan ya yang namanya peraturan. Yang saya persoalkan adalah bagaimana kesadaran orang itu untuk menghargai hal yang kecil tadi. Itu kan sepele sebetulnya. Sepele, tetapi kalau menurut keterangan Gus Fuad tadi bahwa justru hal yang sepele itu menjadi penting di dalam Islam. Iya. Dan itu terbukti di manajemen modern, detail itu menentukan sukses tidaknya satu target. Begitu juga kalau kita itu ibarat perusahaan ya masing-masing orang. Ya hal detail seperti itu ya mau celaka mau enggak itu dimulai dari situ sebenarnya. Jadi dari sudut pandang kita itu ya janganlah melakukan hal seperti itu kan. Itu mengganggu orang, nanti kalau orang marah. Tapi kalau kita melihat orang seperti itu ya mungkin kita maklumi orang itu mungkin nggak pernah sekolah, kan? Nggak pernah ngaji kan gitu toh. Kita maafkan kan gitu.
Tapi sistem pengaturan pemerintahan mungkin ya memang keterbatasan jumlah polisi ya, personel ya. Jadi ke depan itu saya usulkan itu kalau bisa ya polisi diperbanyak, kemudian menindak hal seperti itu kan gitu. Dan lebih banyak lagi sebenarnya polisi itu poluan harusnya. Karena polisi itu kan ngurusi apa itu kedisiplinan, tanggung jawab. Biasanya ibu-ibu lebih jago daripada kayak gitu. Lah, Syukur-syukur kalau ada Kapolri perempuan kan gini, maksud saya itu apakah ulama-ulama, katakanlah misalnya Gus Fuad nih sebagai seorang jangan-jangan ulamanya yang kayak gitu. Peran ulama itu loh, artinya menyadarkan bahwa hal yang kecil itu bisa menjadi sangat serius dan sangat besar di dalam Islam. Itu sepertinya tidak. Saya tidak melihat bahwa ada upaya untuk para ulama di Indonesia, terutama di Indonesia ya. Itu untuk memasukkan hal itu dalam dakwah yang penting. Yang dimasukkan itu ajakan untuk umroh karena ustadznya pengurus umroh. Jadi gini ya, gimana ya? Itu kan persoalan empati ya, persoalan hati, persoalan psikologis kan gitu. Jadi kalau digarap hatinya dengan benar mengenai kepekaan, mengenai pendekatan psikologis, empati itu otomatis nanti detail-detail itu akan berjalan. Nah, kalau pendekatannya enggak di situ, pendekatannya itu ritual terus, ya pasti kacau yang kayak gitu itu. Kan itu toh. Apalagi ritual itu juga dalam rangka ada kepentingan bisnis kan itu, misalnya bisnis umroh, bisnis ini dan itu kan itu ya jadi masalah memang. Tapi memang ya gimana ya? Itu fenomena umum sih, dan kadang-kadang juga malah lebih ekstrimnya lagi itu menggunakan atribut-atribut beragama juga. Kalau misalnya zaman kampanye, zaman itu kan kadang-kadang itu. Kalau sudah dikaitkan dengan politik ya sudah. Iya, memang kayak gitu. Tapi mungkin juga, ya gimana ya? Artinya itu kan kebebalan hati. Nah, menurut saya. Betul. Dan kebebalan hati itu di dalam sistem pendidikan kita baik formal maupun non formal kayaknya nggak terlalu diperhatikan lagi soal mengobati bebalnya hati itu. Karena mungkin yang ngajari juga mungkin itu juga nggak. Nah sekarang ini jangankan ini kok Gus, jangankan menyingkirkan duri di jalan raya, bahkan jalan yang bagus itu dibolongi supaya nanti orang berjalannya pelan, kemudian itu banyak kasusnya. Iya, Oke, tapi itu kasuistik ya. Artinya itu yang bolongnya bisa juga supaya jalan diperbaiki jadi proyek baru lagi. itu politik ya. Baik. Nah, kawan-kawan, sahabat cinta Rofa, banyak sekali pembahasan ke depan itu yang akan lebih heboh lagi. Tetap kita akan membicarakan sesuatu yang kalau bisa dijual di luar mainstream lah, yang unik-unik, yang kira-kira tidak diperhatikan. Padahal penting. Padahal sangat penting. Terima kasih Gus Fuad dan saya yang ganteng. Masa cantik sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.